Alas Roban memang memiliki reputasi yang menakutkan di kalangan masyarakat. Sejak zaman dahulu, hutan ini terkenal dengan cerita-cerita mistis yang sering menghantui pengendara yang melintas, terutama pada malam hari. Jalur lama Alas Roban yang berkelok-kelok dan tajam sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh dan penampakan yang menyeramkan. Salah satunya adalah cerita mengenai pohon beringin putih yang konon dihuni oleh makhluk gaib. Salah satu cerita horor yang cukup terkenal di sana melibatkan pengalaman seorang narasumber dari Pemalang yang mengaku pernah melihat penampakan mobil penuh pocong di Alas Roban pada tahun 2004. Saat itu, ia dan keluarganya sedang dalam perjalanan dari Pemalang ke Solo, melewati jalur lama yang masih asri dan gelap tanpa penerangan jalan yang memadai. Saat perjalanan, mereka berhenti di Weleri untuk makan di rumah makan langganan mereka. Setelah makan dan melanjutkan perjalanan, mereka tiba di jalur Alas Roban saat matahari mulai terbenam. Suasana semakin mencekam saat melewati jalur tersebut. Mereka melihat ada sebuah mobil yang parkir di sisi jalan. Ketika melihat ke dalam mobil tersebut, yang tampak adalah penumpang berbentuk pocong semua. Penampakan tersebut terlihat begitu jelas dan mereka pun ketakutan setengah mati. Kejadian itu benar-benar meninggalkan bekas dalam ingatan mereka, terutama karena jalur Alas Roban kala itu masih sepi dan tidak seramai sekarang, dengan banyaknya penjual di pinggir jalan yang memberi sedikit rasa aman. Setelah masuk ke restoran di dekat daerah Batang, mendekati Alas Roban, suasananya semakin mencekam. Restoran itu tampak sepi, dan pelayanannya terasa aneh dan tidak seperti biasanya. Para pelayan di restoran itu mengenakan pakaian putih seperti perawat, bukan seperti pakaian pelayan restoran pada umumnya, dan tampak pucat serta berwajah seram. Ketika ibu dari narasumber ingin buang air kecil, ia bertanya kepada salah satu pelayan di restoran tersebut. Pelayan itu hanya menunjuk ke arah toilet tanpa berkata apa-apa, dengan ekspresi kosong dan mata yang menatap tajam, menambah kesan menakutkan. Setelah itu, ibu narasumber menuju toilet dan narasumber sendiri menunggu di luar toilet. Saat menunggu, narasumber memperhatikan ada pelayan lain yang sedang mengepel dan menyapu di sekitar toilet. Merasa heran dengan suasana yang sangat sepi dan aneh, narasumber pun bertanya kepada pelayan tersebut, mengapa restoran itu sangat sepi dan tidak tutup saja jika memang sudah malam. Pelayan itu tidak menjawab dengan jelas dan hanya terus melakukan pekerjaannya. Situasi semakin ganjil ketika ibu narasumber kembali dari toilet dan mereka berkumpul di meja makan untuk memesan makanan. Ketika mereka memesan banyak makanan, pelayan yang melayani mereka hanya mencatat pesanan tanpa bertanya lebih lanjut atau menunjukkan reaksi yang biasa dilakukan oleh pelayan pada umumnya. Bahkan setelah mencatat pesanan, pelayan tersebut tetap diam dan tidak bertanya apapun. Semua ini membuat suasana semakin mencekam dan terasa tidak wajar. Keanehan ini semakin memperkuat kesan horor yang mereka alami di sekitar jalur Alas Roban. Setelah pelayan yang tadi melayani kalian tiba-tiba pergi tanpa mengucapkan apa-apa, keluargamu semakin merasa ada yang aneh dengan restoran itu. Pelayan mereka memang terasa sangat berbeda dan tidak ramah, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Hal ini semakin diperkuat dengan cepatnya makanan yang kalian pesan keluar kurang dari 10 menit, padahal kalian memesan banyak. Ketika makanan disajikan, rasa makanan itu juga aneh. Makanan yang biasanya memiliki rasa seperti mie atau nasi tiba-tiba terasa hambar, tanpa ada rasa sama sekali. Bahkan saat sedang makan, tiba-tiba hujan besar dan angin yang tadinya deras langsung berhenti. Di momen itu, bau melati dan menyan tiba-tiba tercium di sekitar meja makan, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Hal ini membuat kalian semakin waspada dan mulai merasa tidak nyaman. Selesai makan, ibumu menuju kasir untuk membayar, tapi di kasir suasana tidak berubah. Semua pelayan tetap diam, tidak ada yang bersikap ramah atau mengucapkan terima kasih.
Bahkan ketika ibumu berpesan agar pelayan lebih ramah di lain waktu, mereka tetap tidak bereaksi apa-apa. Semua pelayan masih memakai seragam yang sama, seperti seragam perawat, yang semakin membuat suasana terasa aneh dan tidak wajar untuk sebuah rumah makan. Saat kalian hendak pergi, bapakmu sempat memperhatikan mobil yang sejak awal ada di parkiran, yang mesinnya terus menyala dengan AC dan lampu yang tetap hidup. Mobil itu tidak bergerak sama sekali, dan penumpangnya juga tidak ada yang turun. Ketika ditanya, sopir hanya menjawab mungkin mereka tidak ingin makan di sana, tapi tetap saja itu aneh. Bapakmu bahkan mencatat plat nomor mobil tersebut, dan ternyata plat nomornya juga daerah G, tapi bukan dari suatu kota. Setelah keanehan di rumah makan itu, ketika kalian bersiap untuk pulang, ibumu tiba-tiba merasa sangat merinding saat mencoba merapikan jilbabnya sambil bercermin di kaca mobil sebelah. Ibumu melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dia langsung mengajak kalian semua untuk cepat-cepat masuk ke mobil dan pergi dari tempat itu. Mobil kalian pun mulai mundur untuk keluar dari parkiran, sementara mobil yang tadi diam di samping kalian masih tetap di tempat. Ada yang terlihat seperti mengarahkan mobil kalian ke jalan keluar. Dan saat itu juga kalian hampir saja bertabrakan dengan mobil lain di jalan. Begitu kalian keluar dari area rumah makan dan masuk ke jalan raya, kalian langsung dihadang oleh kemacetan. Ini sangat aneh, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda perbaikan jalan atau apapun yang bisa menyebabkan kemacetan. Ketika ayahmu bertanya pada sopir tentang berapa lama lagi akan sampai rumah, si sopir hanya menjawab tidak tahu, karena tampaknya kemacetannya cukup panjang. Saat kalian perlahan-lahan mengikuti antrean kemacetan, kalian melihat pemandangan mengerikan di depan. Mobil Kijang yang sama dengan yang tadi kalian lihat di parkiran rumah makan telah mengalami kecelakaan parah. Mobil itu dihimpit oleh truk besar dan kondisinya sangat hancur. Lebih parahnya lagi, semua penumpang di dalamnya sudah tewas dan sedang dievakuasi. Ayahmu langsung menyadari bahwa ini adalah mobil yang sama karena dia menghafal plat nomornya. Sopir pun mengkonfirmasi bahwa ini adalah mobil yang tadi ada di rumah makan, dan warna mobilnya pun sama persis. Ibumu kemudian mengungkapkan hal yang lebih menyeramkan, alasan mengapa dia tadi buru-buru mengajak kalian untuk pergi. Ketika dia bercermin di kaca mobil sebelah di parkiran, dia tidak melihat penumpang biasa, melainkan sosok pocong dengan wajah penuh darah dan kondisi tubuh yang hancur. Namun yang anehnya, hanya ibumu yang bisa melihat mereka dalam bentuk pocong. Kamu dan yang lain hanya melihat penumpang biasa yang tidak merespon apapun. Semua ini seperti isyarat bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah makan tersebut, dan mungkin juga tentang para penumpang di mobil Kijang itu. Setelah melewati jalan yang menjelang masuk Alas Roban, mobil Kijang tadi ternyata bukan hanya tertabrak truk, tapi juga masuk jurang. Sungguh mengerikan, terutama dengan kondisi mobil yang sudah ringsek dan menimbulkan korban jiwa. Namun, bagian yang lebih aneh adalah kejadian yang dialami sopir kalian setelah melewati tempat itu. Saat keluar dari area yang dianggap angker tersebut, tiba-tiba sopir merasakan lehernya sangat pegal. Pada awalnya, ayahmu menyarankan untuk mencari tukang pijat, mungkin karena salah bantal. Namun sopir tersebut merasa pegalnya bukan karena salah bantal, karena sudah dari tadi pagi merasa baik-baik saja. Pegal itu datang secara tiba-tiba dan tidak kunjung hilang, bahkan setelah kalian sampai di Pemalang. Karena kalian adalah orang Jawa, masih memegang teguh kepercayaan tradisional, setelah tidak kunjung sembuh, meski sudah diurut oleh tukang pijat biasa, akhirnya kalian membawa sopir tersebut ke orang pintar. Rupanya orang pintar tersebut bertanya kepada sopir apakah dia baru saja masuk ke hutan atau tidak. Sopir itu awalnya tidak merasa masuk hutan, tapi saat dipikirkan lagi, mungkin saja jalan yang kalian lalui menuju Alas Roban itu dianggap semacam hutan atau kawasan angker oleh orang pintar tersebut. Orang pintar itu kemudian memperingatkan dengan serius untuk tidak lagi melewati tempat-tempat seperti itu, terutama jika sopir atau siapapun di mobil tersebut tidak berpamitan atau melakukan ritual tertentu untuk menghormati makhluk tak kasat mata yang mungkin mendiami tempat itu.
Ini bisa menjadi indikasi bahwa selama perjalanan tersebut, sopir atau kalian mungkin telah tanpa sadar menyentuh atau mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya diganggu. Leher sopir yang pegal bisa jadi adalah tanda atau peringatan dari makhluk yang tidak terlihat untuk berhati-hati atau menghormati wilayah mereka. Kepercayaan ini memang masih sangat kental di beberapa tempat, terutama di daerah yang sering disebut-sebut angker seperti Alas Roban. Menurut dukun yang kalian temui, ternyata yang menempel pada sopir kalian itu adalah sosok genderuwo, makhluk halus berbadan besar dan berbulu lebat yang dikenal dalam mitologi Jawa. Genderuwo ini rupanya suka pada sopir kalian dan ikut dari rumah makan misterius yang kalian singgahi sebelumnya. Dukun itu menyarankan agar genderuwo tersebut dikembalikan ke suatu tempat di hutan Jawa Timur, bukan ke lokasi awal. Sopir kalian akhirnya benar-benar pergi ke Jawa Timur untuk mengembalikan sosok itu, karena jika tidak, bisa saja terjadi hal-hal buruk atau kesialan menimpanya. Setelah itu, kalian kembali ke area tersebut, mencoba menelusuri dan mencari rumah makan yang sebelumnya kalian singgahi. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kenyataan bahwa rumah makan tersebut ternyata tidak pernah ada. Bahkan warga sekitar tidak pernah melihat atau mengetahui adanya rumah makan di sana. Ini jelas menunjukkan bahwa rumah makan yang kalian kunjungi bisa jadi tempat mistis atau tempat yang tidak nyata di dunia manusia. Lebih mengerikan lagi, kalian semua merasakan hal yang aneh setelah makan di sana. Makanan yang kalian makan rasanya hambar, dan ada anggota keluarga yang jatuh sakit yang aneh dan tidak bisa diagnosis oleh dokter. Kemungkinan besar, makanan yang kalian konsumsi bukanlah makanan asli, atau mungkin ada pengaruh gaib di dalamnya. Dan kejadian horor belum berhenti di situ. 2 tahun kemudian, pada tahun 2005, ada kejadian lain saat kalian hendak pergi ke Bali. Karena belum ada tol, kalian masih harus melewati Alas Roban yang terkenal angker. Saat perjalanan sekitar jam 1.30 malam, kalian mencari warung untuk buang air kecil setelah tanjakan yang curam di jalur lama Alas Roban. Alas Roban dengan segala reputasi angkernya memang sering menjadi latar berbagai pengalaman supranatural. Jalanan yang berkelok-kelok, gelap dan minim penerangan menjadi panggung sempurna bagi kejadian mistis. Dan jalan di sana dulu sangat sepi. Meskipun banyak truk yang lewat, suasana tetap mencekam karena tidak ada orang berjualan atau tempat istirahat yang terang. Setelah perjalanan panjang melewati Alas Roban yang gelap dan sepi itu, tiba-tiba bapak Anda melihat ada sebuah warung di pinggir jalan. Kondisi jalan yang sepi dan gelap membuat kalian berpikir bahwa tempat seperti itu akan ramai. Namun anehnya, hanya mobil kalian saja yang berhenti di sana. Logikanya, dengan jalur padat seperti Pantura, pasti akan ada lebih banyak orang yang berhenti di tempat istirahat seperti itu. Tapi, anehnya orang-orang seolah tidak melihat ada warung atau tempat istirahat di situ. Saat ayah Anda ingin buang air kecil, dia bertanya kepada pemilik warung, "Toilet di mana, Pak?" Tapi orang itu hanya menjawab, "Nggak ada, kencing di pinggir-pinggiran aja." Ayah Anda merasa khawatir untuk buang air kecil tempat seperti itu, mengingat daerah penuh hutan dan takut ada ular atau bahaya lainnya. Teman ayah Anda kemudian mencoba buang air kecil di dekat situ dan merasa kesenggol batu yang aneh, seperti patok. Ini cukup aneh, karena biasanya patok tidak boleh berada di sekitar warung, karena harus menjadi tanda batas yang jelas. Setelah itu kalian sempat makan di warung tersebut, makan pecel lele dan ayam lamongan. Namun suasana semakin aneh ketika kalian memperhatikan pemilik warung. Pandangannya kosong, matanya cekung, dan tubuhnya sangat kurus. Ketika diajak berbicara, pemilik warung hanya merespon dengan inggih atau mboten, iya atau tidak dalam bahasa Jawa, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut tentang siapa dia, sudah berapa lama di situ, atau mengapa tempat itu tampak begitu sepi. Yang lebih mengherankan lagi adalah gerakan pemilik warung ini. Ketika ditunjukkan arah untuk buang air kecil, tiba-tiba dia sudah ada di dalam rumah, tanpa terlihat berjalan masuk. Kalian merasakan suasana yang tidak biasa dan menakutkan. Setelah selesai makan dan mengobrol singkat, kalian memutuskan untuk pergi sekitar jam 3 pagi
Sepanjang perjalanan menuju Bali, kalian masih diliputi rasa penasaran dan ketidaknyamanan dengan pengalaman di warung tersebut. Sampainya di Bali, sekitar subuh keesokan harinya, kalian harus melalui pemeriksaan ketat karena situasi keamanan yang masih tegang setelah peristiwa bom Bali. Saat turun dari kapal, kalian melihat bahwa tempat parkir masih kosong, menambah suasana yang seolah-olah kalian baru saja keluar dari dunia lain. Setelah meninggalkan Alas Roban dan melanjutkan perjalanan menuju Bali, ternyata perjalanan kalian tidak berhenti pada kejadian aneh di warung tersebut. Ketika kalian dicek KTP di pelabuhan, ada hal yang sangat mencurigakan. Jumlah penumpang di mobil lebih banyak dari yang tercantum di KTP. Padahal kalian hanya memiliki KTP yang sah dan penumpangnya tidak ada yang membawa KTP selain beberapa orang. Hal ini menambah ketegangan dan kekhawatiran tentang identitas orang-orang di mobil kalian. Setelah menyelesaikan pemeriksaan dan melanjutkan perjalanan, kalian mengalami masalah teknis. Ban mobil bocor secara misterius tanpa adanya paku atau benda tajam yang bisa menyebabkan kebocoran. Meskipun kalian sudah mencoba mencari tempat tambal ban, hal ini menyebabkan keterlambatan dan membuat kalian tertinggal dari rombongan lain. Saat tiba di Bedugul, Bali, kalian semakin terkejut karena rombongan yang tadinya berada di depan sudah jauh lebih dulu sampai. Bahkan mereka sudah hampir mau pergi. Jarak waktu yang seharusnya hanya 15 menit tiba-tiba terasa seperti hampir 2 jam. Waktu terasa berubah dan sangat tidak konsisten dengan apa yang seharusnya. Di Bedugul, kejadian aneh lainnya terjadi. Teman bapak Anda melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan terhadap patung-patung yang dihormati di Bali. Dia berbuat tidak senonoh di depan patung dan meminta untuk difoto dengan patung tersebut. Sementara teman-teman lainnya mengingatkan bahwa tindakan semacam itu tidak pantas. Hal ini menambah ketegangan dan ketidaknyamanan di perjalanan kalian, serta menggarisbawahi ketidakpercayaan dan ketidaktahuan terhadap budaya setempat. Setelah semua kejadian tersebut, suasana perjalanan semakin terasa tidak nyaman dan penuh ketegangan. Sepertinya perjalanan ini dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika dan membuat kalian merasa tertekan dan tidak senang. Setelah teman bapak Anda melakukan tindakan yang tidak pantas di Bedugul, Bali, ia mengalami sakit yang aneh dan misterius. Ia merasa makanan yang dimakannya tidak terasa dan mengalami penurunan kondisi kesehatan yang cepat. Sakitnya semakin parah hingga dia tidak bisa tidur dan terus terjaga sambil melamun. Meski ada tawaran untuk pergi ke dokter di Bali, ia menolak dan lebih memilih untuk pulang. Setelah kembali, kondisi teman bapak Anda semakin memburuk dan membuat kalian khawatir. Makanan tidak terasa dan dia tidak bisa tidur. Situasi ini semakin mempengaruhi suasana perjalanan kalian. Setelah kejadian tersebut, ada lagi masalah muncul yang kendaraan lain dalam rombongan ketika mobil mereka mogok di daerah Peton, tempat yang terkenal dengan kecelakaan bus. Di tengah malam yang sepi, mereka terpaksa menunggu hingga pagi untuk menemukan bengkel dan memperbaiki kendaraan mereka. Saat perjalanan pulang ke Pantura, Anda juga merasa tertekan karena melihat kembali ke hutan belantara yang tampaknya penuh misteri dan ancaman. Mungkin ada sesuatu yang menghubungkan semua kejadian ini dengan lokasi-lokasi yang kalian kunjungi, atau bisa jadi itu adalah bagian dari pengalaman supranatural yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kejadian aneh yang kalian alami selama perjalanan ini, mulai dari patung di Bedugul hingga kondisi kesehatan teman bapak Anda, sepertinya membentuk sebuah pola atau pesan yang mengarah pada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kebetulan. Tak itu adalah tindakan yang tidak dihormati, budaya lokal, atau ada kekuatan lain yang bekerja. Pengalaman ini jelas meninggalkan kesan mendalam dan rasa takut yang berkepanjangan. Keberadaan patok yang Anda temukan di lokasi warung yang hilang dan jurang di bawahnya menunjukkan bahwa mungkin ada kekuatan mistis yang menghubungkan semua kejadian aneh ini. Kecelakaan atau kejadian buruk yang Anda alami setelah tindakan tidak hormat di Bali tampaknya menjadi pusat dari masalah ini. Saat teman bapak Anda jatuh sakit, upaya untuk mencari bantuan medis di Pekalongan tidak membuahkan hasil, dan dokter serta tukang pintar juga tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan. Keterangan dari tukang pintar mengenai larangan membawa sesuatu dari Bali
dan perbuatan yang tidak pantas di sana menjadi petunjuk penting. Tindakan tidak hormat teman bapak Anda terhadap patung di Bali yang mungkin dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat dan kepercayaan lokal tampaknya memicu efek buruk yang mempengaruhi kesehatan dan pengalaman perjalanan kalian. Keberadaan patok dan jurang yang ditemukan di tempat yang sebelumnya dianggap sebagai lokasi warung yang hilang menambah elemen misteri, seolah-olah ada kekuatan yang menjaga dan mengontrol tempat tersebut. Keadaan teman bapak Anda yang semakin memburuk ditambah dengan pencarian warung yang tidak kunjung ditemukan menambah rasa ketidakpastian dan ketegangan dalam perjalanan ini. Cerita ini menunjukkan bagaimana tindakan-tindakan kita di satu tempat dapat mempengaruhi hasil dan pengalaman kita di tempat lain, terutama jika melibatkan elemen-elemen yang dianggap sakral atau penting dalam kepercayaan lokal.